Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arba'in Jingga. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah matematika diskrit, yaitu teknik counting lanjut. Banyak problem counting yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan aturan atau kaidah dasar menghitung seperti aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan pengurangan, dan aturan pembagian, sehingga kita perlu mempelajari suatu kaidah tertentu yang dalam video ini kita namakan sebagai teknik counting lanjut. Misalnya, ada berapa banyak string biner dengan panjang n yang tidak memuat dua angka nol berurutan? Persoalan ini tentu tidak bisa dipecahkan dengan menggunakan kaidah dasar menghitung, ya. Dan untuk memecahkan ini, kita misalkan AN sama dengan banyaknya string tersebut panjang n. Dapat ditunjukkan kemudian bahwa AN sama dengan AN-1 tambah AN-2. Ya, karena ini sebagai pendahuluan, maka saya hanya memberikan poinnya saja. Nanti ini kita akan explore di slide berikutnya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai biar pemahamannya menyeluruh. Ya, bisa Anda lihat di sini ya. Jadi AN itu kita bangun dari AN-1 dan AN-2. Dengan memecahkan persamaan ini, kita dapat mencari AN. Oke, jelas ya? Oke, baik. Kita akan mulai dengan definisi rekursif atau recurrence. Ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut dengan menggunakan dirinya sendiri. Nah, mendefinisikan objek menggunakan dirinya sendiri ini disebut sebagai proses rekursif. Ya, kita dapat mendefinisikan barisan, kita dapat mendefinisikan fungsi, kita dapat mendefinisikan himpunan secara rekursif. Ya, contohnya pada barisan bilangan pangkat dari 2, AN sama dengan 2N, ya. AN sama dengan 2N ini adalah barisan, ya, pangkat 2 yang didefinisikan secara eksplisit, ya, secara eksplisit. Nah, lalu bagaimana jika kita mendefinisikannya secara rekursif? Ya, untuk mendefinisikannya secara rekursif, ya, kalian perlu ketahui bahwa proses rekursif itu pada dasarnya ada dua langkah, ya. Langkah yang pertama itu dinamakan dengan langkah basis, yaitu memasukkan nilai n terkecil. Nah, di sini nilai n terkecil ini adalah 0. Maka secara rekursif kita tulis A0 sama dengan 1. Jadi A0 ini atau dalam buku-buku yang lain ini disebut sebagai nilai awal, ya. Nah, langkah yang kedua adalah langkah rekursif. Kita memformulasikan barisan secara umum. Dalam hal ini AN, ya, AN itu sama dengan berapa? Ya. Maka AN sama dengan 2 AN. AN tambah 1 sama dengan 2 AN. Jadi inilah definisi barisan bilangan pangkat dari 2 secara rekursif. Ya, sebetulnya bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Misalnya dari kita punya AN sama dengan 2 pangkat N secara eksplisit. Kita ingin mendefinisikan kembali menjadi rekursif. Kita bisa tulis A1 sama dengan 2 pangkat 1, ya, berarti sama dengan 2. Oke. Nah, A2 berarti N-nya kan 2, ya. Berarti kan sama saja dengan 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 langsung saja kita tulis di sini 4. Oke. Lanjut lagi. A3. Ya, di sini berarti N-nya 3 kan? Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 langsung saja, ya. 8. Nah, ini sebenarnya bisa kita tuliskan kembali sebagai A1 ini, ya, sebenarnya bisa kita tulis sebagai 2 kali A0.
A2 bisa kita tulis sebagai 2 kali A1. A3 bisa kita tulis sebagai 2 kali A2. Ya, perhatikan polanya. A1 2A0, A2 2A1, A3 sama dengan 2A2. Ini sehingga kita bisa perumum AN sama dengan 2AN-1. Ya. Seperti ini ya. Oke, atau ini sama aja. Oke, jelas ya sampai di sini. Oke, jadi bisa dibedakan ya secara eksplisit dan secara rekursif. Oke, next. Relasi rekurens. Ya, definisinya seperti yang tampil pada layar. Relasi rekurens untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1, dan seterusnya sampai AN-1 untuk semua N dengan N lebih besar atau sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi rekurens ini bila AN memenuhi relasi rekurens. Oke, ini definisinya. Sekarang kita masuk di contoh pemodelan dengan relasi rekurens. Contoh yang pertama, misalkan seseorang menabung Rp100.000 di bank dengan bunga 12% per tahun, di mana selama 30 tahun uang tersebut dia biarkan di bank, dia tidak ambil. Maka pertanyaannya, berapa banyak uangnya setelah 30 tahun? Ya, setelah 30 tahun. Kita akan menyelesaikan persoalan ini secara rekursif. Nah, kita bikin dulu ya. Kita buat dulu formulasinya ya. Kita rumuskan dulu formulanya. Yang pertama, kita misalkan PN itu banyaknya uang dalam tabungan setelah N tahun. Ya. Maka secara umum kita bisa tulis PN sama dengan PN-1 ditambah 0,12 PN-1 ya. Ini artinya apa? Bahwa jumlah atau banyaknya uang setelah N tahun sama dengan banyaknya uang di tahun N-1 ditambah dengan bunganya 12%, yaitu 0,12 kali banyaknya uang di tahun N-1 ya. Oke. Jadi setiap tahun itu uangnya bertambah, setiap tahun bertambah, dan penambahan tiap tahunnya itu tidak sama. Kenapa? Karena modalnya juga terus bertambah, ya kan? Modalnya terus bertambah, ya bunganya juga pasti terus bertambah juga. Maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. PN sama dengan PN-1 ditambah 0,12 PN-1. Jadi 0,12 itu sama dengan 12%. Ya, 12% itu sama dengan 0,12. Ya. Oke. Dengan kondisi awal ya, atau P0 sama dengan 100.000. Nah, dengan cara iteratif kita bisa kita bisa uraikan persamaan umum ini. P1 sama dengan 1,12 P0. Oke. Perhatikan bahwa ini ya, dari sini PN jadinya 1,12 PN-1. N jadi N-1. Maka P1 pasti 1,12 P0. Dengan argumen yang sama, P2 bisa kita tulis 1,12 P1 ya. P1-nya kita substitusi ke sini ya. Substitusi sehingga kita dapat yang ini. Oke. Nah, dan seterusnya ya, ini dan seterusnya kita lakukan sampai kita dapat PN. Maka ya kan, perhatikan ini polanya mulai kelihatan ya. P2 di sini 1,12 kuadrat. Ya. P3
1,12 pangkat 3. Maka secara umum kita bisa menuliskan PN 1,12 pangkat N. Oke. Nah, pertanyaannya adalah untuk N yang 30. Nah, setelah 30 tahun, maka ini sudah mudah, tinggal kita hitung ya. P30 sama dengan 1,12 pangkat 30 dikali 100.000 dikali 100.000. Oke ya, ini sudah mudah dihitung. Jelas ya? Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua juga lebih menarik ya. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi rekurens dari jumlah pasangan setelah N bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Ya, jadi misalkan seorang peternak kelinci gitu ya, setelah memilih pulau untuk peternak kelinci, di kelinci itu dia taruh, dia biarkan, simpan di suatu pulau dengan ketentuan bahwa kelinci ini, sepasang kelinci ini mulai beranak ketika berumur 2 bulan ya, dan anaknya selalu satu pasang. Jadi setiap kelinci, setiap induk kelinci, sepasang induk kelinci itu anaknya selalu satu pasang. Nah, maka pertanyaannya adalah kita diminta untuk membuat formula atau relasi rekurensnya setelah N bulan, dengan asumsi tadi tidak ada kelinci yang mati. Oke, maka untuk memecahkan ini ya kita kembali lagi mengingat proses rekursif. Ya, jadi kita berpikirnya secara rekursif. Misalkan Fn jumlah pasang kelinci setelah N bulan. Oke, maka F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 1. Ini jelas ya. Jelas karena saat awal satu pasang dia belum melahirkan. Usia 1 bulan belum melahirkan. Pada saat usia 2 bulan dia mulai melahirkan. Nah, maka kita bisa tulis F2 ya, F2-nya itu berapa? Ya. F2-nya kira-kira berapa? F2-nya adalah jumlah atau F1. Ya, F1 itu kan jumlah pasangan kelinci di bulan pertama, ya, di bulan ke-1 setelah 1 bulan, setelah berusia 1 bulan, ditambah dengan anak yang lahir, anak yang baru lahir. Saya singkat aja di sini ya, anak lahir. Ya. Anak lahir atau yang baru lahir ya. Jadi ini kita ketahui bersama saja ya, bahwa anak lahir ini adalah sepasang. Ya, demikian F3 itu ya, kita juga bisa secara rekursif kita bisa tulis F2 jumlah pasangan kelinci di bulan kedua ditambah dengan anak yang baru lahir. Anak baru lahir. Ya, anak baru lahir. Ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa perumum untuk Fn-nya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah anak yang lahir ini berapa? Ya, anak yang baru lahir berapa? Dan pastinya setiap bulan ya, makin lama itu anak baru lahirnya makin berbeda tuh setiap bulannya. Jadi ini nggak sama ya, anak yang lahir di bulan kedua sama di bulan ketiga itu tidak sama. Kenapa? Karena pasti induknya bertambah banyak gitu. Sama kalau kita beternak ayam gitu ya. Ayam mulai kecil, setelah sudah besar ya kan mulai melepaskan. Ya, mulai beranak lagi gitu. Jadi anaknya makin banyak nih. Nah, maka ini kita bisa pandang secara rekursif.
kita bisa menuliskannya seperti ini. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya, Fn-1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir. Ya, yang baru lahir itu kita bisa pandang sebagai Fn-2. Ya, jadi Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Ya, jadi inilah relasi rekurensinya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ya, ini untuk pemodelan untuk contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga ini berkaitan dengan Menara Hanoi. Ya, Menara Hanoi merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis namanya Edward Lucas pada abad 19 dan disebut Menara Hanoi. Jadi dikisahkan seperti ini. Dikisahkan bahwa di kota Hanoi, Vietnam, jadi kota Hanoi ini di Vietnam, terdapat 3 buah tiang tegak setinggi 5 meter. Ya. Ilustrasinya seperti di gambar ya, seperti di layar. Jadi terdapat 3 buah tiang di kota Hanoi itu, terdapat 3 buah tiang tegak setinggi 5 meter dan 64 buah piringan. 64 buah piringan atau dish dari berbagai ukuran ya, seperti pada layar ya, ini dari berbagai ukuran. Nah, tiap piringan mempunyai lubang di tengahnya yang memungkinkannya untuk dimasukkan ke dalam tiang. Pada mulanya, piringan tersebut tersusun pada sebuah tiang sedemikian rupa sehingga piringan yang di bawah mempunyai ukuran lebih besar daripada ukuran piringan di atasnya. Pendeta Buddha, jadi legendanya itu gini. Pendeta Buddha memberi pertanyaan kepada murid-muridnya, bagaimana memindahkan seluruh piringan tersebut ke sebuah tiang yang lain. Setiap kali hanya satu piringan yang boleh dipindahkan, tetapi tidak boleh ada piringan besar di atas piringan kecil. Tiang yang satu lagi dapat dipakai sebagai tempat peralihan dengan tetap memegang aturan yang telah disebutkan. Menurut legenda pendeta Buddha, bila pemindahan seluruh piringan itu berhasil dilakukan, maka dunia akan kiamat. Ya, jadi legendanya seperti itu. Jadi pertanyaan pendeta Buddha ini, bagaimana caranya memindahkan piringan ini ya, ke tiang yang satu, ya, tiang yang lain. Kita asumsikan tiang di tengah ini dengan posisi yang sama. Ya, jadi yang paling besar berada di bawah, paling kecil berada di atas. Dengan setiap kali pemindahan itu hanya boleh satu piringan. Nah, dan tiang yang satunya lagi ini bisa dipakai sebagai peralihan. Misalnya tujuannya ke sini nih ya, tujuan pemindahannya ke sini. Jadi bisa lewat sini dulu, ya, baru ke sini lagi, itu boleh. Dan menurut pendeta Buddha tadi, bila berhasil memindahkan maka dunia akan kiamat. Wah, ini luar biasa ini. Biasa juga legendanya ini ya. Oke, sekarang kita akan lihat gitu ya, untuk N sama dengan 3 kita akan simulasi untuk N sama dengan 3 dulu ya. Jadi sebelum kita buat secara umum, kita akan simulasi untuk N sama dengan 3 dulu. Kalau untuk N sama dengan 1 kan gampang ya, tinggal pindahin, berarti ada berapa cara? Ada 1 cara. Kalau untuk N sama dengan 2 itu juga masih mudah ya, ada 3 cara. Sekarang untuk N sama dengan 3, kita lihat untuk N sama dengan 3 ya, kondisi pertamanya kan gini ya, kondisi awalnya gini, kita akan memindahkan ke tiang di tengah dengan posisi yang sama ya. Asumsikan ini piringannya ya, ada warna biru ya, yang paling besar di bawah, kemudian ukuran sedang di tengah, paling kecil di atas. Langkah pertama adalah kita memindahkan ukuran yang biru, ukuran paling kecil, ke tiang tengah.
atau ke tower B, kita tulis di sini ya, tower A paling kiri, tengah itu tower B, paling kanan itu tower C. Nah, langkah yang ketiga itu adalah ya, memindahkan piringan tengah ke tower C. Nah, selanjutnya memindahkan dari tower B, piringan yang kecil tadi, ke tower C. Selanjutnya dari tower A yang paling besar, piringan yang paling besar, pindahkan ke tower B. Selanjutnya piringan yang paling kecil yang ada di tower C dipindahkan lagi di tower A. Nah, seperti pada gambar ya. Nah, selanjutnya piringan yang ada di tower C, yaitu piringan yang berukuran sedang, pindahin lagi ke tower B ya. Dan yang terakhir, piringan dari tower A pindah ke tower B. Ada berapa langkah? Yaitu ada 7 langkah ya. Ada 7 langkah. Ini tidak bisa dibayangkan memang ya, untuk N sama dengan 3 saja udah 7 langkah gitu. Gimana kalau N-nya 4, N-nya 5, N-nya 64 gitu. Wah, ini bisa sangat lama memang ini. Ya, pantas saja gitu ya, pendeta Buddha tadi mengatakan yang berhasil memindahkan 64 piringan dengan ketentuan seperti pada kisah tadi, maka dunia akan kiamat gitu. Tentu ini sebagai ilustrasi ya, kita tidak mengaitkannya dengan ilmu atau keyakinan kita dalam ilmu agama gitu ya, karena soal kiamat itu adalah urusan gaib, hanya Allah yang mengetahui itu. Oke, kita kembali ke kasus kita, ke persoalan kita. Sampai mana tadi? Oh ya, untuk N sama dengan 3 ada 7 cara ya, ada 7 cara. Sekarang kita ingin berpikir secara rekursif. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, ini sebetulnya menarik juga ya, ini bisa dijadikan sebagai lomba atau permainan gitu, tingkat SD, SMP. Misalkan kita buat 3 piringan, 4 piringan, siapa yang bisa memindahkan dengan ketentuan seperti di soal tadi, dan mana yang paling cepat itu yang juara. Ini menarik ya. Oke, kita lanjut ya. Secara umum ya, untuk N piringan ini kita mulai bicara secara umum. Tadi kita sudah simulasi untuk N sama dengan 3. Secara umum untuk N piringan, penyelesaian dengan cara berpikir rekursif adalah sebagai berikut. Kita harus memindahkan piringan ya, seperti yang kita lakukan tadi sebetulnya ya, untuk N sama dengan 3, kita memindahkan piringan paling bawah terlebih dahulu ke tiang B sebagai alas bagi piringan yang lain. Untuk mencapai maksud demikian, berpikirlah secara rekursif. Pindahkan N-1 piringan teratas dari A ke C. Ya. Jadi kita pindahkan N-1 piringan dari A ke C. Jadi dari sini ke sini. N-1 piringan. Jadi tersisa 1 piringan. Ya. Lalu pindahkan piringan paling bawah dari A ke B. Lalu paling bawah tadi yang besar ini nanti kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya pindahkan N-1 piringan dari C ke B. Selanjutnya ini kita pindahkan kembali ke sini. Ya, ini tadi yang kita lakukan untuk N sama dengan 3. Sehingga secara rekursif ya bisa kita tuliskan seperti ini sebetulnya ya. Pindahkan N-1 piringan dari A ke C, pindahkan 1 piringan terbawah dari A ke B, pindahkan N-1 piringan dari C ke B. Oke, jelas ya? Jelas.
Selanjutnya, dengan tetap berpikir rekursif, pekerjaan membedakan n-1 piringan dari sebuah tiang ke tiang lain dapat dibayangkan sebagai memindahkan n-2 piringan antara kedua tiang tersebut, lalu memindahkan piringan terbawah dari sebuah tiang ke tiang lain, begitu seterusnya. Nah, untuk memudahkan, kita misalkan HN menyatakan jumlah perpindahan piringan yang dibutuhkan untuk memecahkan teka-teki menara Hanoi. Pindahkan n-1 piringan dari A ke C itu sama saja dengan HN-1 kali. Ya, ini kan kita berpikirnya secara rekursif. Jadi HN-1 kali itu kita nggak tahu ya berapa jumlahnya. Kita menuliskannya secara rekursif. HN-1 kali. Jadi pemindahan N-1 piringan dari A ke C itu kita pandang sebagai HN-1 kali. Ya, karena N-1 piringan tadi sudah kita pindahkan, ya, maka di toera itu sejatinya tinggal satu piringan, yaitu piringan yang paling besar. Pindahkan satu piringan terbawah dari A ke B itu ada berapa? Ada satu kali, karena tinggal satu piringan ya. Nah, dan yang selanjutnya adalah pindahkan N-1 piringan yang ada di tiang C tadi ke tiang B. Maka ini juga kita pandang secara rekursif, itu HN-1 kali. Ya, ingat bahwa kita tidak menentukan HN-1 kali itu berapa, kita menulisnya secara rekursif. Maka menurut aturan penjumlahan, ya, jadi kita di sini menggunakan juga kaidah penjumlahan. Ya. Jadi menurut kaidah penjumlahan, aturan dasar penjumlahan, maka jumlah pemindahan yang terjadi adalah, di sini sebenarnya jumlah ini ya, ini tambah, di sini tambah. Maka jumlah perpindahan yang terjadi adalah HN sama dengan 2HN-1 ditambah 1. Dengan kondisi awal H1, ya, ini H1 sama dengan 1 ya, ini sama dengan ya, H1 sama dengan 1. Oke, jelas sampai di sini ya. Jadi secara rekursif, banyaknya perpindahan n sejumlah n piringan dari satu tiang ke tiang lainnya adalah sebanyak 2HN-1 ditambah 1 yang ini. Oke, jelas. Oke, sekarang kita ingin mencari solusinya ya. Tadi kan persamaannya secara rekursif gitu, tidak secara eksplisit, tidak hasilnya tidak eksak gitu ya. Sementara kita penasaran gitu ya, kenapa pendeta Buddha itu sampai mengatakan bahwa pada saat berhasil memindahkan ampel 4 piringan itu dunia kiamat gitu. Berarti ini kan membutuhkan waktu yang sangat lama, kira-kira begitu ya. Nah, untuk mencari solusinya kita lakukan proses iteratif. HN sama dengan 2N-1 tambah 1 sama dengan 2 ya, 2HN-2 tambah 1 ya kan. Jadi HN ini jadi 2HN-1. Kalau HN-1 ini bisa kita turunkan lagi nih, HN-1 menjadi 2HN-2 gitu. Jadi bisa kita tulis gini itu sebenarnya ya, HN-1 ya, HN-1 ini HN-1 ini sama dengan 2HN-2 ditambah 1 ya. Demikian seterusnya ya. HN-2 juga bisa kita tulis HN-2 ini sama dengan 2HN-3 ditambah 1 gitu. Sehingga dari sini tadi ya, dari sini 2HN-1 ini bisa, ini kita substitusi ke sini, kita dapat yang ini ya. Nah, demikian seterusnya ya. Ini prosesnya berulang ya secara iteratif. Ini sampai kemudian kita dapat
ini ya, 2n-1 H1 tambah 2n-2 tambah 2n-3 dan seterusnya sampai 1. H1 kita tahu bahwa H1 itu berarti jumlah memindahkan satu piringan ya, banyaknya cara memindahkan satu piringan ke tiang ya, berarti hanya satu gitu ya. Ya, maka H1-nya adalah 1, kita dapat seperti ini. Ini merupakan grade geometri. Ya, merupakan grade geometri. Dari informasi ini, karena ini merupakan grade geometri, maka ini bisa kita sederhanakan. Kita bisa hitung sama dengan 2 pangkat n kurang 1. Nah, dalam legenda Buddha tadi piringannya ada 64, jadi n-nya kita ganti 64. Nah, ini kalau kita selesaikan, jadi untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak lumayan tuh. Ada berapa langkah tuh? Wah, nggak bisa dihitung ya. Berapa nih kira-kira ini bacanya? Ya, nanti kalian sajalah yang membaca ya. Saya sudah tidak sanggup membacanya terlalu banyak. Nah, ini kalau kita punya uang begini ya, banyak ya, luar biasa ini. Oke. Nah, sekarang jika satu kali pemindahan, kita asumsikan satu kali pemindahan piringan itu membutuhkan waktu 1 detik, maka waktu yang diperlukan adalah ya sebanyak ini juga ya, detik. Nah, kita konversi misalnya ke tahun, ya setara dengan 584 lebih ya, 584 miliar tahun. Wah, lumayan nih, sangat lama ya. Karena itu legenda yang menyatakan bahwa dunia mungkin akan kiamat bila orang berhasil memindahkan 64 piringan di Menara Hanoi, karena 584 miliar tahun adalah waktu yang sangat lama. Dunia semakin tua dan akhirnya hancur. Ini menurut pendeta Buddha, sorry. Jadi sekali lagi ini hanya ilustrasi ya. Kita tidak mesangkutkan atau kita tidak mengaitkannya dengan keyakinan kita di dalam beragama, karena sejatinya adalah kiamat itu hal yang gaib yang makhluk tidak dikasih pengetahuan tentangnya. Oke, jelas ya di sini. Oke, untuk Menara Hanoi kira cukup ya. Terdapat banyak variasi ya sebenarnya dari masalah, seperti masalah Menara Hanoi tadi, masih banyak masalah-masalah yang lain. Yang tertua dan yang paling menarik itu adalah reverse puzzle ya. Anda juga bisa cari-cari, kalau Anda penasaran ini Anda bisa searching reverse puzzle itu seperti apa. Nah, ini dikemukakan oleh Henry ya, tahun 1907. Sama seperti masalah Menara Hanoi ya, jadi ini kurang lebih masalahnya sama seperti Menara Hanoi namun menggunakan 4 tiang. Hingga kini belum ditemukan jumlah langkah minimum untuk puzzle dengan n-disk tersebut. Jadi ini masih misteri ya, masih misteri, belum ada yang bisa memecahkan nih. Nah, ini kesempatan ini buat antum-antum, buat kalian ini ya. Kalau kalian mau pengen terkenal lah, ini bisa kalian pecahkan ini masalah yang dikemukakan oleh Henry yang dikenal dengan reverse puzzle. Oke. Mudah-mudahan ada yang tertarik juga ya. Ya, ini biasanya ini kan yang banyak menemukan masalah-masalah begini itu biasanya orang yang hidup di negara dengan 4 musim. Ya, jadi biasa misalkan kalau ada musim salju ya, salju ekstrim, itu orang kan tidak bisa keluar dalam waktu yang lama. Ya, dia di dalam rumah terus ya, sehingga sampai bosan gitu ya. Maka banyak hal-hal aneh yang dibuat gitu, sehingga kadang-kadang dari hal-hal itu ketemulah teori baru kan gitu. Oke, kita masuk di contoh soal ya. Ada berapa banyak string biner? Ya, ini contoh soal ini sebenarnya masalah yang dikemukakan di awal tadi di pendahuluan. Ya. Ada berapa banyak string biner dengan panjang n yang tidak memuat 2 angka 0 berurutan?
Nah, misalkan AN string binder dengan panjang n yang tidak memuat dua angka 0 berurutan. Tentukan relasi referensi untuk AN. Solusi, periksa A1 sama dengan 2 dan A2 sama dengan 3. Ini jelas ya. Jelas ya. Jadi string biner kalau A1 berarti itu panjangnya 1, maka pilihannya hanya ada 2, itu kita tulis 0 atau 1. Kalau A2 berarti string dengan panjang 2, maka pilihannya adalah 11, 10 atau 01. Masih ada 00 sebenarnya, tapi kan nggak boleh ya, karena soalnya itu tidak memuat dua angka 0 berurutan. Makanya di situ A2-nya ada 3. Nah, ada dua cara untuk mendapatkan string biner dengan panjang n yang tidak memuat dua angka 0 berurutan. Jadi kita mulai lagi berpikir secara rekursif. Kita ingin membentuk string biner dengan panjang n. Kita mau membangunnya dari AN-1 ya. Kita ingin membangunnya dari AN-1. Kita asumsikan bahwa kita sudah punya string biner dengan panjang AN-1 yang tidak memuat dua angka 0 berurutan ya. Misalnya ini ya, ini sudah kita punya sepanjang n-1 ya, n-1 ya. Kita ingin membangun string biner dengan panjang n menggunakan n-1 ini. Nah, kita tahu bahwa n-1 ini tidak ada angka 0 berurutan. Maka ini sangat mudah ya, sangat mudah. Tinggal kita menambahkan angka 1 di sini. Ada berapa cara? Berarti ada sebanyak n-1 cara. Ya, seperti ini ya. Ada sebanyak AN-1. Kenapa? String biner itu kan pilihannya selain 1 ada 0. Kenapa bukan 0? Ya jelas 0 itu tidak bisa, karena dia masih spekulasi. Bisa jadi di ujungnya ini ya, di ujungnya ini angka 0 gitu. Bisa jadi di ujung ini angka 0. Jadi kalau kita tulis 0 di sini, maka 0-nya menjadi berurutan. Tidak diinginkan oleh soal. Maka 0 nggak boleh, sehingga kita cukup menambahkan dengan 1. Maka ada AN-1 cara. Nah, cara yang kedua itu kita bisa membangun dari string biner dengan panjang n-2 ya, dengan panjang n-2 ya. Misalkan ini kita sudah punya string biner dengan panjang n-2. Perhatikan masih ada dua untuk cukup panjangnya ini masih tambah 2 digit lagi kan di sini ya. Masih tambah 2 digit lagi ya, tambah 2 digit lagi di sini. Ya. Ini masih perlu tambah 2 digit lagi ya. Nah, ada berapa cara untuk menambahkan 2 digit tadi gitu. Jika kita asumsikan bahwa string biner dengan panjang n-2 ini tidak memiliki dua angka 0 berurutan, maka yang mungkin adalah kita menambahkannya dengan kita menambahkannya dengan 10 ya, 10. Kita menambahkan dengan 10. Ini kita tambahkan 10. Oke. Apakah hanya 10? Pertanyaannya apakah hanya 10? Padahal untuk menambahkan 2 digit itu kemungkinannya ada 4. Bisa 10, bisa 00, bisa 11, bisa 01. Ya kan? Kenapa hanya 10? Ya, perhatikan. 11, kenapa 11 ini tidak bisa? Ya, kenapa 11 nggak bisa? Karena 11 ini sudah tercover di sini. Kita sudah hitung di sini tadi, ya. Kita sudah hitung di cara yang pertama. Kita menambahkan 1, kan ada kemungkinan juga di sini 1. Oke. Yang kedua, 00. 00 jelas nggak boleh. Kenapa? Karena angka 0-nya berurutan. Yang ketiga, 01. 01 ini juga sudah tercover di sini ya. Sudah tercover di cara yang pertama. Maka yang mungkin yang belum tercover itu adalah 10. Sehingga ini
ada AN-2 cara. Maka menurut aturan penjumlahan kita dapat AN sama dengan AN-1 tambah AN-2. Oke, jelas ya? Jelas. Nah, contoh yang berikut yang enumerasi kode word. Misalnya gini, suatu string desimal merupakan kata kode yang valid dalam suatu sistem komputer jika string tersebut memuat sejumlah genap digit 0. Jadi kata kodenya itu dianggap valid jika digit nolnya, jumlah digit nolnya genap. Ya, kalau ganjil berarti tidak valid. Contohnya gini ya. Ya, yang pertama, yang ini valid karena ada angka nolnya itu berjumlah genap, ada 2. Di sini tidak valid karena angka nolnya berjumlah ganjil, ada 3 angka nol di situ sehingga tidak valid, gitu ya. Oke. Misalkan AN banyaknya kata kode valid dengan panjang N. Tentukan relasi recurrence untuk AN. Ini pertanyaannya kita hanya diminta untuk menentukan relasi recurrence. Periksa bahwa A1 sama dengan 9, ini jelas ya. Jelas, artinya A1 itu berarti kata kode dengan panjang 1. Ya, jelas karena bilangan desimal itu kan pilihannya ada 10 ya, dari 0 sampai 9. 0 nggak boleh dipilih, kenapa? Karena kalau dipilih 0 jadinya ganjil gitu. Kan 0-nya ganjil, tidak valid. Maka A1 ada 9. Ada 2 cara mendapatkan kata kode valid dengan N. Sekarang kita mulai berpikir lagi secara rekursif. Ada 2 cara. Cara yang pertama, kita asumsikan kita sudah punya kata kode valid dengan panjang N-1. Ya, kita sudah punya kata kode valid dengan panjang N-1. Tinggal menambahkan 1 digit supaya panjangnya N. Maka kita akan menambahkannya dengan digit selain 0 gitu. Ya, selain 0. Kenapa? Ya, karena kalau kita tambahkan dengan 0, yang tadinya sudah valid, tambahkan dengan 0 menjadi tidak valid. Karena pasti angka 0-nya akan menjadi, jumlahnya akan menjadi ganjil. Nah, sehingga ada berapa di situ? Ada 9 AN-1. Karena pilihannya dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Oke. Cara yang kedua, kita asumsikan bahwa kata kodenya tidak valid ya. Sepanjang N-1 tadi itu kata kode yang tidak valid. Tidak valid itu artinya jumlah digit nolnya sejumlah ganjil. Nah, karena sejumlah ganjil, maka untuk mendapatkan kata kode valid sepanjang N harus kita menambahkannya dengan digit 0. Ya kan? Dengan digit 0. Yang tadinya ganjil, kalau kita tambahin lagi 1 digit nolnya, pasti digitnya menjadi genap dan akan menjadi kata kode valid. Ada berapa cara? Ada 10 pangkat N-1 kurang AN-1. Dari mana 10 pangkat N-1? Sebenarnya begini ya. Nah, ini bisa peroleh dari sini ya. Penyusunan banyaknya cara membuat kata kode kita nggak peduli itu valid atau tidak valid ya. Banyaknya cara membuat kata kode kita nggak peduli valid atau tidak valid sepanjang ini ya, sepanjang N-1 ada berapa ya? Ada 10 pangkat N-1 karena setiap digitnya itu kemungkinannya 10 ya. Kenapa? Karena kita tadi nggak peduli valid tidak valid ya, pokoknya kita nggak ada aturan gitu ya. Kita asumsikan itu nggak ada aturan. Jadi banyaknya cara menyusun bilangan ya sepanjang N-1 dengan ketentuan tentu saja boleh berulang ya, kode validnya boleh berulang. Maka ini pasti 10 ya, digit pertama ini juga 10, ini juga 10 dan seterusnya gitu ya. Ada berapa banyak? Ada N-1, maka 10 N-1. Terus kenapa ada kurang di sana? Kenapa ada kurang? Ya, karena pada hitungan yang ini tadi ya, 10 N-1 di dalamnya ini pasti kita menemukan kata kode yang tidak valid.
Jelas ya? Pasti ada di dalamnya kata kode yang tidak valid. Kata kode yang tidak valid itu berarti harus kita keluarkan. Sebanyak berapa? Sebanyak AN-1 ya, karena kita tadi asumsinya di awal bahwa AN-1 itu kata kode yang tidak valid ya, sehingga seperti ini. Dan menurut aturan penjumlahan ya, kita dapat AN sama dengan 8 AN-1 tambah 10 N-1. Oke. Untuk yang lain saya kira videonya cukup sampai di sini dulu. Sebetulnya masih ada materi lanjutannya ini nanti di video berikutnya ya. Video berikutnya saya akan menjelaskan memecahkan relasi rekurensi. Jadi yang tadi ini kita mencoba untuk merumuskan relasi rekurensi pada persoalan-persoalan yang sering kita hadapi ya, baik di dalam suatu sistem komputer ya maupun di bidang-bidang lain gitu. Maka selanjutnya insya Allah saya akan membahas bagaimana memecahkan relasi rekurensi. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.